apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi Anda yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Presiden Jokowi hari ini meluncurkan pembagian paket obat COVID-19 gratis untuk pasien isolasi mandiri. Untuk tahap pertama dibagikan sebanyak 300.000 paket obat di Pulau Jawa dan selanjutnya 300.000 paket obat untuk luar Jawa. Paket obat isolasi mandiri terdiri dari 3 jenis obat sesuai dengan kondisi pasien isoman selama 7 hari. Berikut pernyataan Presiden Jokowi. Pemerintah memberi bantuan mulai hari ini berupa bantuan bahan pokok sembako lewat PKH dan lewat bantuan sosial tunai serta bantuan paket vitamin dan obat-obatan seperti ini. Pemerintah mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko. Untuk tahap sekarang ini yang akan dibagikan adalah 300.000 paket untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian akan dilanjutkan dengan 300.000 paket lagi untuk yang di luar Jawa. Ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk 7 hari. Ini seperti yang sudah terlihat di depan. Paket 1 ini berisi vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Ini yang paket 1. Kemudian paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Tapi untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Ketiga, paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai pemerintah desa maupun melibatkan puskesmas, Babinsa dan pengurus RT RW. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit.
Jumlah pasien sembuh COVID-19 per tanggal 14 Juli 2021 bertambah sebanyak 17.762, sehingga secara nasional pasien sembuh berjumlah sebanyak 2.157.363 orang. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, dalam sehari kemarin pasien sembuh bertambah sebanyak 1.796 orang dengan total sembuh mencapai 170.630 orang. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Malang juga bertambah 49 pasien dengan total kesembuhan mencapai 6.407 orang. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 dengan menambah kapasitas rumah sakit, menambah jumlah ketersediaan obat dan oksigen, serta mempercepat vaksinasi. Penyekatan arus masuk ke Kota Malang dilakukan oleh petugas kepolisian dan TNI di pertigaan Kacuk Sukun Kota Malang. Jalan masuk ke Kota Malang dari arah Pakis Aji ditutup. Arus masuk keluar Kota Malang menuju Kabupaten Malang dan sebaliknya dibelokkan ke arah Gadang. Nampak petugas kepolisian dan TNI menjaga ketat area pertigaan ini. Penutupan ini merupakan salah satu upaya dari aparat untuk menekan mobilitas warga selama masa PPKM darurat. Diharapkan dengan penyekatan ini, angka mobilitas warga dapat berkurang hingga 30% sesuai dengan target pemerintah dalam menekan mobilitas warga. Satgas COVID-19 Ikatan Alumni UB kembali bergerak untuk membantu keluarga alumni UB dan mahasiswa UB yang sedang menjalani isolasi mandiri. IKUB membuat 2 lokasi pelaksanaan di Jakarta dan Malang Raya. Untuk layanan isolasi mandiri, IKUB meluncurkan aplikasi isolasi mandiri dan juga memberikan dukungan logistik bagi pasien isolasi mandiri. Iya, jadi Satgas IKUB itu kan kelanjutan dari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya memang banyak fokusnya di waktu itu karena memang di Jakarta itu ada bencana apa namanya itu banjir besar. Tuh. Nah itu kemudian kelanjutannya kebutuhan sekarang itu lebih pada urusan penanganan COVID ya. Nah memang peruntukannya yang diutamakan adalah untuk keluarga besar alumni Universitas Brawijaya, keluarga dari alumninya maupun keluarganya, termasuk sebenarnya mahasiswa UB. Jadi secara informal kemarin memang sudah ada beberapa layanan yang kita buat. Kebetulan kan memang ada yang adik-adik mahasiswa itu yang magang itu kampus Merdeka Belajar itu loh ya. Itu kan ada juga yang kena itu, maka kemudian yang kayak seperti itu ternyata kebutuhannya itu. Nah kemudian arahan dari Prof. Erani ketua IKUB itu segera kita membuat Satgas itu dihidupkan lagi dan akhirnya kemudian kita bergerak langsung. Dengan lokusnya itu ada di Jabodetabek dan Malang dan sekitar ya, Malang Raya lah itu. Nah kemudian karena memang terutama kita lihat beberapa levelnya ya, kalau memang ada yang bisa dilakukan isolasi mandiri, maka kemudian kita bantu dari penanganan di isolasi mandiri. Tapi kalau memang ada kebutuhan di nyari rumah sakit ya kita bantu untuk nyari rumah sakit. Nah, isolasi mandiri sendiri kita buat yang bagaimana di dalam isolasi mandiri itu benar-benar tertangani secara medis. Hanya saja kan memang bila medis secara normal itu kan dengan kondisi seperti ini agak susah ya. Maka kemudian kita buat aplikasinya, aplikasi di mana yang
menjalani isolasi mandiri bisa melakukan konsultasi kepada dokter. Maka kita buat aplikasi Isoman itu, Mas. Jadi aplikasi Isoman itu fungsinya nanti di dalam media center Satgas IKUB itu ada sekian banyak dokter dikomandani oleh dokter Ode dan dokter Samsul untuk melayani konsultasi kayak semacam telekonsultasi telemedicine gitu. Konsultasinya di situ. Jadi nanti selain kemudian nanti diketahui treatmentnya seperti apa, teman-teman medis jauh lebih tahu itu. Karena memang kita tidak bisa sembarangan melakukan treatment terhadap peserta isolasi mandiri. Nah, kemudian di dalam isolasi mandiri nanti juga ada bantuan obat-obatan kepada yang menjalani isolasi mandiri. Kemudian nanti ada lagi catering, Mas, kayak semacam supporting makanannya, obat-obatan, vitamin, kemudian catering. Nah, lokasinya insya Allah nanti di Dieng, Mas. Yang di Dieng ini sedang kita siapkan, mungkin ada sekitar 20 kamar ya. Melihat telur ikan nila yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, mahasiswa jurusan MSPF PIKUB tertarik untuk meracik telur ikan nila menjadi penyedap atau MSG Prastin. Ide inovatif mahasiswa ini kemudian meraih bronze medal pada ajang Business Plan Edutainer Nusantara Fair 2020. Perkenalkan, saya Sylvia Sulistianingsih dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2020. Saya dan tim saya yang terdiri dari Raden Bagus Tricahyo, Ferry Fendi Wardana, Sylvia Sulistianingsih, Jovan Lazuwardi, dan Foni Natali, alhamdulillah telah meraih bronze medal dalam ajang Business Plan yang diadakan oleh Edutainer National Fair Indonesia tahun 2021. Kami mengangkat inovasi produk MSG yaitu Perastin, penyedap rasa telur ikan nila. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat saat ini itu mayoritas memilih makanan yang lebih enak, lezat, praktis, dan cepat saji. Sehingga banyak produsen makanan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara menambah bahan tambahan makanan yaitu MSG. Jadi produk kami ini lebih memberikan manfaat yang baik kepada tubuh manusia karena produk kami kan menggunakan bahan dasar alami ya yang berbeda dengan bahan-bahan MSG yang lainnya. Nah, tapi justru sekarang masyarakat itu kan banyak nih yang udah mulai nggak suka ikan, mulai jarang mengonsumsi ikan, padahal ikan itu banyak sekali manfaatnya. Makanya kami menggunakan MSG sebagai bahan kami karena penyedap rasa itu bisa digunakan di berbagai macam makanan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memasak ini kita bisa menggunakan penyedap rasa buatan kami gitu. Jadi memang lebih menyehatkan. Dalam produk kami yaitu Perastin, kita kan menggunakan telur ikan nila. Nah, kita tahu sendiri bahwa telur ikan nila itu mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti protein, kaya akan asam omega 3, selenium, vitamin B12, vitamin D, dan mineral. Dan pengolahan ekstra telur ikan nila kami sendiri itu menggunakan rempah-rempah pilihan, jadi bahannya alamiah. Memang untuk kami sebenarnya sudah meriset sebelumnya. Jadi memang bahan baku yang kami peroleh itu berasal dari masyarakat pembudidaya ikan nila di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, umumnya itu masyarakat tuh hanya fokus pada hasil budidaya ikan nila untuk dipasarkan. Namun produk samping berupa telur ikan tidak dimanfaatkan oleh pembudidaya. Oleh karena itu kami memanfaatkan telur ikan nila yang kaya akan gizi untuk menciptakan suatu produk campuran makanan berupa penyedap rasa yang alami. Jadi kita memang memanfaatkan produk ikan nila yang memang kurang diminati, yaitu telur ikan nilanya. Kami juga sudah melakukan beberapa survei mengenai produk kami dan ternyata antusias dari teman-teman itu juga sangat tinggi, jadi kita kemungkinan juga akan membuat produk ini dan akan memasarkannya. Tapi untuk saat ini, pada pandemi seperti ini, mungkin belum. Jadi memang sebelumnya belum ada penelitian mengenai
produk penyedap rasa menggunakan telur ikan nila. Namun kami sudah meneliti manfaat-manfaat dari telur ikan nila yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, si Silvi. Nah, jadi dengan begitu kami berharap dengan terbitnya produk baru dari kami, maka masyarakat pun dapat antusias mengkonsumsi makanan enak, tapi juga sehat. Banyaknya penderita COVID-19 yang melakukan isoman di rumah dengan keterbatasan pelayanan kesehatan karena tenaga medis fokus pada penanganan pasien COVID-19 di vaskes dan rumah sakit. Maka Ikatan Alumni UB membuat aplikasi isoman COVID-19. Aplikasi ini membantu pasien dan dokter untuk memantau kondisi kesehatan saat isoman di rumah. Ini hanya dikhususkan untuk pasien dengan isolasi mandiri di rumah. Jadi ini memang bukan kita gunakan untuk yang di rumah sakit, karena di rumah sakit pasti pemantauannya secara luring begitu kan. Nah, karena ini adalah untuk teman-teman yang melakukan isolasi di rumah, maka langkah pertama adalah mereka harus melakukan registrasi. Registrasi ini penting kaitannya dengan memverifikasi data apakah betul bahwa mereka itu berada di lokasi yang ada di dalam registrasi itu. Kemudian setelah itu ini nanti akan setelah mereka melakukan registrasi, mereka akan disuguhkan dalam satu menu, di mana menu itu salah satunya adalah menu terkait dengan kondisi. Jadi yang seperti Mbak Dinia tadi sampaikan bahwa kita melakukan pemantauan terhadap kondisi, baik itu berupa gejala yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang sifatnya kualitatif itu misalnya adalah adanya batuk, kemudian sakit tenggorokan, kelelahan, kehilangan penciuman, dan sebagainya. Kemudian yang sifatnya kuantitatif itu misalnya frekuensi nafas, kemudian saturasi, suhu, dan sebagainya. Jadi itu adalah yang sifatnya kuantitatif. Nah, dari indikator-indikator tadi, maka sistem ini itu nanti akan mampu memberikan sebuah penilaian sementara. Jadi sebuah penilaian sementara bagaimana status kondisi dari pasien yang nanti melakukan isoman. Ya, jadi begitu Mbak Dinia misalnya mengisi itu, maka akan ketahuan, oh Mbak Dinia hanya cukup isolasi di rumah, gitu ya. Atau nanti, oh Mbak Dinia harus melakukan ini, segera menuju ke rumah sakit. Nah, untuk yang seperti ini itu nanti di hasil screening kita itu nanti akan muncul langsung gitu. Nah, ketika kemudian harus ke rumah sakit, maka IKUP juga memfasilitasi terkait dengan telemedicine-nya. Jadi konsultasi dengan dokter, nanti kemudian apa yang harus dilakukan, menghubungi vaskes 1 yang ada di wilayahnya, kemudian berkoordinasi dengan RT RW setempat sehingga itu kemudian bisa tertangani. Nah, bagi yang kemudian disarankan dalam sistem itu untuk isolasi di rumah, itu nanti mereka hanya cukup mengisi itu dalam frekuensi sehari 3 kali. Kenapa kita buat 3 kali? Karena memang ini kan sangat cepat ya perubahannya, sehingga kita ingin sehari 3 kali itu akan terpantau bagaimana sih sebenarnya kondisi si pasien, utamanya adalah untuk hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Jadi terkait dengan nilai saturasi, kemudian terkait dengan frekuensi nafas dan sebagainya. Dan ini penting memang di dalam pemantauan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh tim dokter. Nah, nanti hasil dari data yang disubmit oleh pasien ini nanti itu akan secara reguler itu dipantau oleh dokter kita, dokter yang ada di teman-teman di IKUB. Jadi itu yang atau di Satgas ya, IKUB. Jadi itu yang nanti secara sistem kira-kira seperti itu Mbak Dini.
Pandemi ternyata berimbas pada hubungan antar manusia. Komunikasi yang tidak sehat dan penilaian sepihak membuat situasi hubungan menjadi tidak harmonis dan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Dalam psikologi, kondisi ini disebut toxic relationship. Bagaimana seharusnya kita menyikapi toxic relationship tersebut? Berikut penjelasan konselor dan dosen psikologi Universitas Brawijaya. Kalau kami melihat ya fenomenanya sebenarnya kan tanpa pandemi pun itu sebenarnya terjadi gitu. Misalnya orang tua tuh banyak yang kemudian toksiknya itu misalnya melecehkan anaknya ya dengan kata-kata verbal gitu misalnya, dan itu terus menerus. Jadi misalnya kamu gitu aja nggak bisa, nanti mengerjakan apa lu gini aja nggak bisa, nanti mengerjakan apa lagi tetap salah, nanti jadi nggak ada benernya anak gitu misalnya gitu. Atau misalnya kamu ngapain sih kok online terus gitu, nggak pernah belajar, lo ini kan belajarnya online, bohong kamu lah kan. Ini kan seperti seakan-akan menuduh anak pembohong misalnya gitu, dan itu diulang-ulang akhirnya anak menjadi orang tua nggak percaya sama aku, aku memang bukan orang yang pantas dipercaya misalnya, akhirnya jadi mengubah kondisi psikologi seseorang gitu. Kalau misalnya pacar pun sama, misalnya kamu lagi online sama siapa gitu kan, enggak kok, enggak online sama siapa, jangan bohong kamu, memang kamu tuh tukang bohong tuh, paling online sama si ini misalnya gitu. Jadi akhirnya rasa masalah ketidakpercayaan yang akhirnya membuat seseorang merasa kok aku nggak dipercaya, kok misalnya aku nggak nggak mampu ini, nggak mampu itu. Nah itu yang kemudian akhirnya menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif ya, yang tidak positif gitu. Nah selama pandemi ini kan sebenarnya banyak ya mahasiswa kita itu yang kuliah di Malang jauh dari keluarga itu karena keluarganya toksik. Jadi banyak juga gitu ya, misalnya tetap harus disuruh masuk kuliahnya jurusan ini padahal dia nggak mau, dipaksa misalnya sama orang tua harus jurusan ini. Akhirnya ketika dia kuliah jurusan yang lain karena dia mungkin nggak, ya udahlah gitu ya, nggak menurutin orang tua, maunya kuliah jurusan yang lain, akhirnya orang tua terus menerus seperti merongrong gitu. Kamu bener tau kuliah kok IP cuma segini, kok makanya dari dulu misalnya mama nyuruh kamu kuliah ini kenapa nggak mau, sekarang kesulitan sendiri kan. Nah bukannya ketika anak kesulitan bukannya dibantu tapi malah dikata-kata seperti negatif seperti itu misalnya gitu. Jadi ketika pandemi banyak mahasiswa kembali ke rumahnya, nah akhirnya dari situlah kemudian ada toxic parents gitu, kembali lagi ke situasi itu. Atau ada juga yang kebanyakan kalau di kami kemarin ketika mengadakan acara itu toksiknya toxic friends gitu, jadi frenemies gitu, jadi seperti teman tapi ketika online ini jadi kelihatan aslinya kok begini gitu, seperti itu. Jadi kelihatan karena tadinya kan mungkin hanya kan ini kan banyak juga maba yang belum pernah ketemu temennya kan, karena baru masuk kan langsung online gitu. Nah karena langsung online kayaknya baik nih temennya, tapi ternyata jadi dengan berjalannya mereka ngerjakan tugas bersama secara online, berinteraksi di media sosial, barulah ketahuan temennya ini kok dia merasa teman saya ini toksik ya gitu. Setiap kali misalnya mengerjakan tugas saya nggak pernah diajak, terus nanti ngomongin saya di belakang, nah hal-hal yang seperti itu. Nah jadi memang kita harus evaluasi dulu, benarkah hubungan ini toksik gitu. Lalu setelah itu juga ketika memang benar kita iya nih toksik nih gitu, ada 3 langkah sih sebenarnya gitu, take it, leave it, or change it gitu. Kalau misalnya kita mau take it, kalau misalnya mau take it itu ya berarti kita terima aja gitu. Ya udah mau nggak mau kita terima. Misalnya ya orang tua, kadang-kadang kita nggak bisa ngubah orang tua ya, kita nggak bisa keluar dari rumah, ya kita take it gitu ya, mau nggak mau kita terima, mungkin sampai batas mana kita bisa gitu. Atau kita change it, berusaha mengubah, Bu, Pak, ayo misalnya kita ke konselor misalnya, atau Bu, Pak, saya tuh nggak suka kalau Bapak Ibu begini, atau temen misalnya, aku nggak seneng kalau kamu gitu, atau pacarnya, coba kita bicara hubungan kita kayaknya toksik gitu ya, change it. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, ya mungkin leave it gitu, ya udah tinggalkan aja. Makanya banyak yang kemudian ya udah kuliahnya di Malang gitu, rumahnya di mana, kuliahnya di sini. Itu salah satu langkah yang leave it sebenarnya gitu. Tapi kan mungkin bisa jadi itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Bisa jadi change it lah yang harus dilakukan. Kita mengubah juga pola pikir kita. Kita mesti tahu, oh ternyata orang tua saya melakukan ini karena dia dulu diasuh dengan cara begini.
Jadi kita jadi kayak forgiving gitu. Oh, oke, karena orang tua saya begini, ya udah deh, saya bisa paham. Sebenarnya bukan salah orang tua saya. Berarti saya yang harus sabar misalnya. Itu juga change sih, maksudnya mengubah pola pikir kita. Ya, salah satunya seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.